Nah, ingat selalu untuk fokus sama hal-hal yang bisa kita atur, teman-teman. Jangan fokus sama hal-hal yang kita nggak bisa atur. Apa aja hal-hal yang bisa kita atur, maka sekali lagi kita mencari, kita punya entry-nya yang ideal. Maka kita cari dengan multi time frame analysis tadi, kita cari lihat big picture seperti apa, lalu kita turunkan kita punya time frame hingga time frame terkecil, sehingga kita bisa mendapatkan tadi yang namanya entry yang cukup baik, di harga yang baik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita keluar? Kapan kita keluar ini bisa banyak cara, bisa menggunakan kalau swing, bisa menggunakan lower low, kalau misalkan mau pakai target pun bisa, jadi tapi banyak cara. Tapi kita harus decide kapan kita mau keluar gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi bukan market yang menentukan, tapi kita sendiri yang menentukan gitu ya, kapan kita mau keluar. Lalu berapa banyak yang mau kita beli? Kadang mau all in plus margin, mau nyicil 25%, itu adalah pilihan semua gitu ya, tergantung dengan risk profile-nya kita. Kalau misalkan kita belum disiplin, kita punya cut loss atau stop loss, maka sangat tidak disarankan untuk melakukan yang namanya all in plus margin gitu ya. Sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena sekali salah, misalkan salahnya 3% aja, kalau dikali 4 itu langsung loss-nya teman-teman 12%. Sekali trade 12%. Cari balikin 12% itu nggak mudah. Di trade selanjutnya kalau udah salah lagi, misalkan loss-nya 3% kali 4 itu sampai 12%, maka itu cukup fatal ke dalam kita punya psikologi gitu. Maka penting banget untuk trading dengan konsisten dulu, dengan modal yang terukur, sampai kita udah dapetin confidence, udah profit sekian persen, amankan dulu modalnya. Nanti teman-teman mau lebih agresif, selama udah hanya dari uang profitnya aja, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman masih modal aja, belum cuan, langsung pakai margin, itu sangat-sangat berbahaya gitu ya. Jadi boleh berhati-hati banget. Lalu, nah ini yang penting di dalam perjalanan trading tuh kadang kita selalu mikirnya kalau beli ini kita cuannya berapa ya? Kalau beli ini naik sampai sini kita cuannya berapa? Tapi kita nggak ingat bahwa kalau dia turun, siap nggak ruginya? Gitu. Siap nggak kalau turunnya sampai sana berapa persen nih ruginya? Jadi selalu ingat yang dipikiran adalah resiko dulu. Jangan yang dipikirin cuma cuannya aja. Kenapa? Sekali lagi di dalam perjalanan trading, di sini kita fokusnya adalah mengelola kita punya resiko. Selama kita bisa menjaga kita punya resiko, kita pasti akan bisa mendapatkan profit konsisten. Di pertemuan sebelumnya kita udah ingat bahwa ada 5 hal pasti di market. Kapan kita cuan besar, cuan kecil, balik modal, rugi kecil, dan rugi besar. Nah, kalau teman-teman bisa menghilangkan yang namanya rugi besar, pasti teman-teman akan dapat yang namanya cuan besar. Cuman sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Maka penting banget untuk jangan pernah rugi besar. Nah, kadang memang di dalam perjalanan kita terlena, misalkan sekali udah profit, 2 kali profit, 3 kali profit, 4 kali profit, 5 kali profit, yang ke-6 jadi lebih agresif. Kenapa? Karena merasa, udah 5 kali profit nih, percaya dirinya over, sehingga kita berani untuk taruh semua uangnya kita di sana. Kenapa? Karena kita melihat probabilitas perjalanan kita trading, bagus semua nih hit rate-nya. Pas kita taruh di trading ke-6, ternyata rugi, dan ruginya itu dari cuan ke 1, 2, 3, 4, 5, habis lagi, balik lagi ke modal atau bahkan bisa rugi. Kenapa? Karena kita jadi nggak disiplin. Maka penting banget juga di dalam kita punya perjalanan trading ini, kita menjadi orang yang disiplin. Orang yang bisa bertahan paling lama di market adalah orang yang paling disiplin, teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi, perlombaan di market ini bukan perlombaan kita melawan market itu sendiri, tapi perlombaan kita melawan diri kita sendiri. Seberapa besar kita bisa menahan kita punya ego, seberapa besar kita bisa menjadi orang yang paling disiplin di dalam kita punya perjalanan trading, dan seberapa besar kita bisa siap untuk rugi di dalam kita trading gitu ya. Karena ya namanya trading ini, kalau misalkan kita lihat bahwa trading ini pasti rugi, teman-teman, tapi resikonya adalah profit gitu ya. Kenapa? Karena tiap kali kita entry aja kita udah pasti rugi. Ruginya apa? Minimal rugi fee beli dan fee jual dan pajak gitu kan. Maka teman-teman udah harus siap rugi. Kalau nggak siap rugi, better jangan entry posisi. Apalagi kondisi nggak memungkinkan, marketnya nggak bagus,
terus psikologi lagi nggak bagus, better diem, istirahat dulu, besok-besok market masih buka kok, tenang aja gitu. Jadi kalau kondisinya nggak bagus ya better jangan paksain entry posisi, better diem, karena diem pun itu merupakan salah satu posisi gitu ya. Nah, sekali lagi di dalam perjalanan keberhasilan trading jangan pernah lupa bahwa di dalam kita mau menguasai satu hal, maka memang ada waktu atau harga yang harus kita bayarkan untuk supaya kita bisa mendapatkan mastering di dalam suatu hal. Even kayak misalkan kita mau jadi pemusik profesional, kita butuh latihan mungkin 6 jam, 8 jam sehari bermain lagu yang sama sampai kita akhirnya setelah kurang lebih 10.000 jam kita bisa mendapatkan yang namanya feeling. Ketika misalkan ada nada yang salah, nadanya kurang di stem, atau misalkan ada yang orang nyanyinya fals apa segala macam, kita bisa ketahui kenapa, karena sudah terbiasa membangun habit yang benar, membangun trading system yang benar, membangun kebiasaan yang benar, sehingga ketika ada rasa yang salah, itu kita langsung cut loss. Ketika udah kayaknya nggak enak nih, langsung cut loss. Ketika kayaknya ini udah nggak sesuai dengan trading plan-nya kita, langsung cut loss. Kenapa? Karena cut loss ini sebenarnya adalah asuransi kita, adalah pengamannya kita di dalam kita punya perjalanan trading. Kalau kita nggak punya asuransi, misalkan di dalam kehidupan, misalkan kita sakit gitu, ya kita akan mengorbankan seluruh asetnya kita, baik rumah, uang cash atau mobil, semua kita jual untuk biaya berobat, teman-teman. Apalagi kalau misalkan sakitnya sakit keras yang kritis gitu. Tapi kalau misalkan kita trading, kita udah punya asuransi, pokoknya 1% cut dari kita punya total portofolio. Ya, itu adalah asuransi pengaman untuk mengamankan yang sisanya yang kita bisa amankan. Jangan sampai rugi 5% kita biarin, rugi 10% kita biarin, rugi 30% kita biarin, rugi 50% bingung sendiri gitu. Maka ini menjadi hal yang sangat fatal, teman-teman. Sekali lagi, kerja keras itu nggak akan pernah membohongi hasil, dan di dalam perjalanan trading ini memang mungkin nggak selalu mulus memang, tapi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman ini pasti bisa. Jangan pernah patah semangat, dan selalu good luck buat semua. Thank you. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk materinya. Jadi untuk materi pamungkas kita bahas tentang multi time frame, dan Pak Yudi ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Yudi terkait dengan multi time frame ini. Jadi yang pertama yang cukup banyak ditanyakan tentunya adalah sahabat Miraset pengen denger nih dari Pak Yudi, dari pengalamannya Pak Yudi trading, sebenarnya kalau yang terbaik tuh kita ngambil yang chart yang mana untuk scalping, untuk swing, dan juga untuk investasi? Kalau menurut aku memang kalau misalkan kita mau kayak scalping, mau nggak mau kita turun pakai chart semenit sampai 5 menit ya, pakai time frame yang paling kecil. Jadi kalau kita mau scalping pakai daily bisa nggak? Bisa aja, tapi kita hanya mencari support dan resisten terdekat gitu. Tapi di dalam perjalanan kita nggak bisa nemuin tadi tuh siklus marketnya, accumulation-nya di mana, uptrend-nya di mana, distribusinya di mana. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Maka kita harus turun time frame. Tapi kalau misalkan kita di swing, kita mau pakai daily aja udah cukup gitu. Dan kita bisa cari yang tadi, sekali lagi fokusnya adalah kita mencari big picture, accumulation, distribution, uptrend, downtrendnya di mana. Dan kalau misalkan kita mau investing, sebenarnya dengan daily pun udah cukup, cuman untuk mempermudah kita melihat lebih cepat, bisa ke weekly or even monthly. Tapi balik lagi tergantung kita mau invest ini berapa lama. Ada yang mungkin kalau setahun, kalau misalkan setahun, menurut aku daily cukup. Tapi kalau kita investnya lebih dari setahun, misalkan even contoh 10 tahun ke depan, ya kita mau pakai monthly, no problem. Pada akhirnya balik lagi sesuai dengan time frame investasinya kita, berapa lama nih kira-kira kita mau investasi gitu. Baik, Pak Yudi, kalau misalnya di chart ketika kita lihat gitu ya, dan periodenya contoh seperti yang tadi Pak Yudi sampaikan di saham yang tadi Pak Yudi contohkan, nah itu kan berarti periode saat ini sedang di atas. Berarti kalau misalnya kita ketemu saham seperti itu, berarti oke, kita skip gitu karena memang sudah tinggi ya. Betul. Oke, baik. Nah, berarti kalau untuk yang swing, Pak Yudi, berarti kan tadi chartnya kita pakai daily. Nah, daily turunnya kita bisa ke yang 1 jam. Hourly 1 hour, lalu bisa turun ke 5 menit. Oke, baik.
Baik, terima kasih Pak Yudi. Dan pertanyaan berikutnya yang juga banyak ditanyakan, kalau misalnya hasilnya berbeda. Jadi kalau misalnya di dari setiap time frame, misalnya kita gabungkan nih Pak Yudi di 2 time frame, misalnya untuk swing daily dan misalnya 1 hour-nya itu beda nih. Yang satu masih misalnya masih belum break, tapi yang satu udah break. Nah itu seperti apa Pak Yudi? Mungkin bukan sudah break dan belum break mungkin ya, tapi mungkin di daily-nya gimana ya, maksudnya sudah kelihatan ya misalnya belum menyentuh begitu ya, karena kalau di daily-nya sudah break, di hourly-nya belum break, kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau di daily-nya belum break, di hourly-nya udah break, itu udah bisa break, ya? Kan dia false break jadinya. Tapi memang kita harus konfirmasi sekali lagi, kalau menurut aku adalah penutupan. Kalau penutupannya dia terkonfirmasi dia breakout, ya kita harus beli di penutupannya gitu. Tapi kalau misalkan di penutupannya tadi udah breakout dan penutupannya gagal, ya mau nggak mau kita cut dulu. Kenapa? Karena takutnya dia akan turun lagi ke support sebelumnya, seperti yang tadi aku udah kasih contoh gitu. Oke. Berarti tapi kemungkinan untuk berbeda di antar time frame ini sangat dimungkinkan kan ya sebenarnya bisa. Pak Yudi? Jadi misalkan contoh di monthly-nya misalkan let's say dia masih turun. Di daily-nya dia udah sideways, di hourly-nya dia udah uptrend. Itu bisa banget kejadian. Maka impact dari time frame ini pun berpengaruh. Kalau kita di hourly-nya kita udah entry, kenapa? Karena udah uptrend, tapi kita melupakan bahwa di daily-nya masih sideways dan di monthly-nya masih downtrend, maka impact kita di uptrend hourly ini pendek banget nafasnya. Kenapa? Karena cycle-nya kita belum break dari sideways yang di daily-nya gitu. Maka itu penting banget teman-teman ketahui. Paling gampang adalah minimal di daily-nya dia udah mulai uptrend, di hourly kita cari base entry-nya, sehingga nanti monthly-nya dia ngikut baru mau belok. Itu yang paling sederhana sebenarnya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya contohnya seperti tadi nih Pak Yudi, berarti kalau misalnya di monthly-nya masih downtrend, kemudian di weekly-nya sideways, daily-nya misalnya udah uptrend. Nah, berarti yang kita perlu ketahui bahwa kita perlu menjaga level stop loss karena masih ada kemungkinan untuk turun lagi, itu masih besar begitu ya Pak Yudi? Masih besar banget, betul. Oke, baik. Baik Pak Yudi, kita ke pertanyaan berikutnya. Pak Yudi, kalau misalnya nah, misalnya di periode akumulasi pertama nih Pak Yudi, misalnya di periode akumulasi pertama sahamnya turun dulu dan kemudian break supportnya. Nah, kalau seperti itu kita sebaiknya take profit dulu atau bagaimana? Di periode pertama di daily-nya akumulasinya turun lagi ya. Sebentar, aku share screen lagi coba. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa besarnya dia lagi bergerak konsol, terus dia bisa breakout gitu. Waktu dia breakout ya kita jaga. Waktu dia kembali turun, wah ini ya kita pasang stop loss di sini. Kalau kita nggak pasang stop loss di sini, ini kan datangnya dari sideways, maka kemungkinan dia akan balik lagi ke sideways, maka dia akan balik lagi ke dasar. Jadi kalau kita nggak cut di sini, dia akan turun ke bawah. Dan kalau ini ternyata tembus, ini kan jadi bearish rectangle, turun lagi ke bawah. Ini yang berbahaya. Maka kalau dia belum confirm, dia belum bikin higher high, higher low, kan di sini dia belum bikin pivot ya, belum bikin construction uptrend, baru spekulasi dari satu buah candle. Maka kita harus menyadari bahwa kita tuh beli speculation gitu, belum confirmation. Kalau mau confirm, maka kita harus menunggu sampai dia bikin higher high, higher low di sini, maka kita belinya di sini lebih atas. Beraninya belinya lebih atas sebenarnya gitu pertanyaannya. Nah, kalau kita mau belinya di early stage, maka kita belinya di speculation. Sekali lagi kalau dia gagal, ya kita cut. Kurang lebih pasti seperti itu sih. Nah, mungkin pertanyaannya mungkin bukan di break yang pertama ya, tapi kalau misalnya nih Pak Yudi dia udah masuk ke misalnya udah ke resisten kedua atau ketiga begitu. Nah, kemudian break di berikutnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Jadi misalkan ini yang ke satu, ini yang kedua. Iya. Gitu. Kalau misalkan dia udah break di sini, ini baru beli atau udah punya barang tadi? Udah punya barang. Udah punya barang. Ya selama dia nggak turun di bawah
di bawah support sebelumnya di sini, ya kita masih bisa hold. Intinya kalau kita mau memaksimalkan kita punya tren, ya selama dia nggak tembus di sini, dia nggak bikin lower low, kita harus berani hold. Kalau nggak berani hold, ya kita nggak pernah bisa bagger or multi bagger sih sebenarnya teman-teman. Tapi kalau misalkan dari awal kita niatnya hanya trading, memanfaatkan kenaikan, misalkan let's say dia punya target segini, maka dia akan naik segini, misalkan. Ya udah ke target kita jual, itu no problem. Tapi at least kita jelas dengan apa yang kita lakukan. Kita tahu, oh kita trading maunya cuma sampai target. Kita memang nggak mau ikutin tren ini dari awal sampai akhir, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita niatnya adalah mau memaksakan kita ikut tren ini dari awal sampai akhir, maka rule-nya adalah selama dia nggak lower low, ya kita harus berani nge-hold, gitu aja. Oke, baik Pak Yudi. Nah, Pak Yudi terkait dengan tadi ya, untuk yang uptrend tadi Pak Yudi ada sampaikan biasanya kan 3 sampai 7 base. Nah, itu base-nya, awal base-nya itu yang pertama itu dihitung pada saat Terendah. break. Oh, di saat terendah. Lihat dari harga sekarang sampai ke IPO, maka yang aku sempat mention kemarin, kita harus selalu lihat datanya sampai IPO. Maka penting banget untuk punya data yang sampai IPO, sehingga kita tahu ini perjalanan harga terendahnya pernah ada di mana, apakah di tahun sekarang, apakah di tahun yang dulu, sehingga kita bisa dapetin siklus marketnya seperti apa. Kalau kita nggak punya data, kita jadi susah analisanya. Maka perlu banget data yang full. Nah, kalau udah dapetin data yang full, kita zoom out semua sampai data ke IPO, kita cari harga terendahnya di mana. Oh, kita cari consolidation-nya ada di mana. Maka kita tahu apakah waktu yang dulu accumulation-nya atau yang sekarang accumulation-nya. Jadi lebih gampang. Oke, baik. Nah, Pak Yudi biasanya kan ketika support, misalnya kita cari level support, itu kan biasanya ada beberapa misalnya ada beberapa candle nih. Sebenarnya yang valid itu berapa candle sih, Pak Yudi? Support, maksudnya kalau misalkan kita lihat titik support itu berapa candle yang misalnya ini supportnya, karena kan ada banyak candle dan biasa beberapa bertingkat-tingkat kan gitu. Betul. Ini kalau kita ceritanya adalah support resisten terdekat, maka kita cari aja ujung-ujung pivot fraktal yang terdekat. Tapi kalau kita carinya pertanyaan adalah yang terkuat, itu beda lagi ceritanya tuh. Gitu. Jadi misalkan apa ya? Contoh misalkan seperti ini gitu. Kita cari support resisten sebenarnya nggak susah. Kita cari aja, dari perjalanan ini kan harga ada di sini. Sebelumnya di mana? Sebelumnya adalah supportnya di area sini nih teman-teman. Nah, ini adalah supportnya yang terdekat. Nah, yang di sini adalah perjalanan dari resisten. Makanya ini mencoba naik nggak kuat nih. Kejeduk, naik, break, kejeduk. Maka buat sekarang kayak gini, dia ya masih potensinya adalah berkonsolidation di range yang ini teman-teman. Nah, pertanyaan kalau ternyata dia tembus dari harga yang ada di sini, next supportnya ada di mana? Maka kita lihatnya yang sebelumnya ada di mana? Oh, oke, di sini. Dan ini kalau tembus ada di mana? Oke, di sini. Nah, tergantung sekali lagi time frame. Di time frame yang kecil, ini masih sideways. Itu di time frame yang lebih gede, ini lagi uptrend. Di time frame yang lebih gede lagi, ini masih sekali lagi bergerak di sideways juga di sini gitu. Maka penting banget kita bergeraknya di time frame yang mana. Dan kalau buat aku pribadi, aku selalu mencari ujung terujung yang terdekat dari sini. Ini untuk mencari kita punya perjalanan trading terdekat. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara bahwa accumulation-nya ada di mana, kan ini banyak titiknya. Ya kita pakainya tetap yang paling luar. Misalnya contoh gini, apakah pakainya di sini, apakah pakai di sini? Ya kita tetap harus pakai harga terluar. Kenapa? Karena pernah ada orang yang nyangkut di sana, maka kita mengetahui bahwa karena pernah ada orang nyangkut di sana, berarti di sana akan menjadi supply area. Kenapa? Karena waktu harganya balik ke harga dia, pasti dia pengen buang dong. Gitu. Pasti ada kepengenan dia pengen jual minimal balik modal di balik modal lah, kurang lebih seperti itu gitu. Oke, baik. Berarti di ujung-ujungnya aja supaya lebih mudah gitu ya Pak Yudi? Baik. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya ini, misalkan contoh ya, misalkan Antam tahun 2018 ini kebenaran sideways-nya ini harganya mirip semua. Ini kebenaran aja. Ini berapa ya? Aku lupa, 760. Nah, ini berkali-kali kena nih 760 yang ininya
turun tipis gitu. Nah ini ya kita bisa pakai yang sebelumnya karena ya lebih kuat. Kenapa? Karena ini kan false-nya gitu. Kebayang nggak ya? Baik, baik. Jadi bisa dari yang ujung, tapi bisa juga yang berkali-kali disentuh begitu ya? Ya tergantung kondisinya di mana gitu. Kita kalau lagi sideways, kalau kita ceritanya marketnya begini, kita kan pakai supportnya di sini nih. Di perjalanan dua data historical data sebelumnya nih, yang sini gitu. Nah tapi kalau misalkan nanti di dalam perjalanan, udah muncul lagi yang baru, maka kita bisa adjust sebenarnya. Kita bisa adjust turun sedikit. Nah, kenapa? Karena dia udah muncul yang baru. Tapi kalau belum muncul yang baru ya kita pakai yang sebelumnya, dan kebenaran ini kan berpapasan sama persis harganya, dan even yang atasnya pun sama persis ini ujung-ujungnya gitu. Kenapa? Karena ya memang perjalanan support dan resisten ini terbentuk dari apa? Terbentuknya dari orang yang pernah bertransaksi di harga tersebut gitu. Jadi itu adalah apa ya? Salah satu pertimbangan yang teman-teman perlu lakukan kalau misalkan ada pernah orang nyangkut di sana, harga naik lagi di sana, pasti akan muncul selalu tekanan jual. Even waktu harganya turun ke bawah gitu, waktu harganya turun ke bawah, ya pernah ada orang yang semangat beli di sana, maka ketika harganya naik, ya dia harganya sampai sana, kemungkinan dia akan naik gitu. Kenapa? Karena ya pernah banyak orang yang belinya di sana gitu. Seperti itu. Baik, Pak Yudi. Baik, Pak Yudi, untuk terkait dengan volume, kalau misalnya ini ada pertanyaan nih Pak Yudi, sebenarnya Pak Yudi sendiri memperhatikan nggak volumenya tuh warnanya hijau atau merah, atau buat Pak Yudi yang penting tinggi aja gitu? Itu good question banget. Jadi memang tergantung sebenarnya dari OLT-nya teman-teman. Ada OLT dari teman-teman yang sifatnya seperti ini. Misalkan kita tahu bahwa harga candle-nya hijau, maka volumenya pasti warnanya hijau. Gitu ya. Ini salah satu tampilan. Warnanya merah, candlestick-nya. Kenapa? Karena dia harganya turun. Maka volumenya ini pasti dia harganya warnanya merah. Karena dia mengikuti dari warna dari candle. Tapi ada satu tampilan lagi di mana kalau volume hari ini, misalkan volume hari ini lebih besar daripada satu hari sebelum, dia warna hijau. Tapi kalau besoknya dia, meskipun candle di atasnya ini hijau, lalu dia volumenya ini turun, dia akan berwarna merah. Jadi teman-teman harus cek settingan dari teman-teman seperti apa. Nah kalau di Mirai Asset sendiri, yang kedua settingannya, jadi volumenya dia akan membandingkan dengan volume sehari sebelumnya. Jadi volume hijau dan merah ini bukan bercerita bahwa lebih banyak jual atau beli, tapi hanya bercerita tentang transaksi yang terjadi di market. Jadi hati-hati dengan pembacaan warna di dalam volume. Oke Pak Yudi, berarti sebenarnya yang diutamakan ya volumenya tinggi aja begitu ya, warna itu warna nggak penting, nggak terlalu penting ya. Oke, baik. Baik Pak Yudi.